Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu materi fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial suatu masyarakat dimanapun di dunia ini tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan. Hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang dimanapun senantiasa terjadi. Apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan yang relatif cepat. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ini juga sering disebut sebagai a tool of engineering, yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. Sejalan dengan ini, mengutip pendapat Sujipto Raharjo menyatakan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi sosial engineering, menurut Sujipto Raharjo tidak ada digunakan untuk mengokohkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada suatu tujuan yang dikehendaki. Dipandang tidak perlu lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru yang sebagainya. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Terdapat dua macam konsep dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat, yaitu yang pertama prediction of consequences, yaitu konsep mengenai ramalan mengenai akibat-akibat oleh Lemreng dan Lansing. Yang kedua yaitu konsep Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dari peraturan hukum operasional. Konsep pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat pada peran yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh penjabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi. Landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan penggunaan hukum sebagai sarana. Untuk tiap pejabat ini terdapat serangkaian tujuan-tujuan untuk kedudukan mereka masing-masing dan terdapat pula norma-norma yang menentukan bagaimana mereka harus bertindak. Adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Baiklah, saya akan mencoba melanjutkan materi sosiologi hukum yang materinya yaitu fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian. Integrasi dilakukan oleh pengadilan dengan cara memproses, memasukkan atau input yang berasal dari subsistem-subsistem lain menjadi keluaran atau output. Fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan yang mungkin bertentangan menjadi suatu hubungan yang tertib sehingga menjadi produktif bagi masyarakat tersebut. Fungsi adaptif oleh Vladimir diperinci lagi selain meliputi kegiatan ekonomi, menambahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga subsistem ini mencakup kegiatan dalam memproses sumber daya alam untuk kemanfaatan manusia. Benturan-benturan kepentingan di bidang ini memberikan isyarat kepada subsistem sosial yang diwakili oleh lembaga pengadilan agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan. Integrasi oleh pengadilan dengan cara memproses, memasukkan atau input yang berasal dari subsistem-subsistem lain menjadi keluaran atau output. Fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri,
bahkan mungkin bertentangan menjadi suatu hubungan yang tertib sehingga menjadi produktif bagi masyarakat tersebut. Fungsi adaptif oleh Bradimir diperinci lagi selain meliputi kegiatan ekonomi, menambahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga subsistem ini mencakup kegiatan dalam memproses sumber daya alam untuk kemanfaatan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial atau kontrol sosial dalam masyarakat. Di mana pengendalian sosial ini merupakan suatu kekuatan untuk mengorganisasi tingkah laku baik sosial maupun budaya. Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lainnya atau suatu kelompok mengendalikan anggotanya atau suatu pribadi mengendalikan pihak lainnya. Jadi, terdapat 3 taraf terhadap pengendalian sosial. Yang pertama, kelompok terhadap kelompok. Yang kedua, kelompok terhadap anggotanya. Yang ketiga, pribadi terhadap pribadinya. Jadi, hukum merupakan suatu lembaga pengendalian sosial atau kontrol sosial dalam masyarakat yang memiliki kekuatan. Dapat kita bayangkan bahwasanya jika kekuatan hukum sebagai sarana pengendalian sosial atau kontrol sosial dalam masyarakat ini pudar, maka tingkah laku masyarakat, baik itu kelompok maupun individu, akan terjadi ketidakstabilan. Dan tidak dapat kita bayangkan bahwasanya bagaimana nanti keadaan masyarakat selanjutnya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, karena fungsinya itu yaitu untuk menetapkan tingkah laku mana yang merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan sanksi atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan, baik itu terlaksana maupun tidak terlaksananya. Lalu, ada esensi fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial atau kontrol sosial, yaitu selain mendapatkan kestabilan, yaitu tidak adanya konflik yang dapat mengganggu interaksi atau aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Inti dari fungsi hukum dalam pembangunan adalah pembaharuan. Di Indonesia, penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat. Apabila orang berpendapat bahwa proses sosial ekonomi itu hanyalah kehendak, dibiarkan berjalan menurut hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum itu tidak akan digunakan sebagai sarana perubahan. Sebaliknya, apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari yang di atas tersebut, maka peranan hukum sangatlah penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu, peranan hukum yang demikian berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Perencanaan membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, hukum sebagai sarana perubahan masyarakat haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk dituangkan dalam garis politik dengan memperhatikan berbagai kondisi dan potensi nasional, serta direalisasikan dalam proyek-proyek nasional. Sebagai sarana social engineering, hukum yang juga merupakan sebagai suatu sarana yang ditunjukkan. Terkaitnya peranan hukum sebagai sarana dalam pembaharuan masyarakat ini diberikan beberapa prinsip mengenai apa yang secara teknis dilakukan oleh hukum. Hukum memberikan prediktabilitas dalam hubungan-hubungan di dalam masyarakat. Semakin tinggi prediktabilitas yang diberikan oleh hukum, semakin tinggi pula nilai kepastian hukum yang terselenggara di dalam masyarakat tersebut. Hukum memberikan definisi sehingga menguraikan kesimpang siuran dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi disebabkan tidak adanya pegangan yang dapat diketahui setiap orang, termasuk dalam pemberian definisi, pemberian kejelasan status seseorang,
Hukum memberikan jaminan keterangan dalam cara-cara hubungan-hubungan yang dijalankan dalam masyarakat, yaitu dengan menegaskan prosedur yang harus dilalui. Mungkin sekian materi dari kelompok 6.